teman-teman, saya Adel, Dea. Nah, minggu lalu Prestol sudah membahas tentang citra diri. Kali ini kita akan membahas standar citra diri kita. Kalian tahu apa itu? Yaitu dengan serupa dengan Kristus. Nah, untuk membahas lebih lanjut lagi bagaimana dan mengapa kita harus serupa dengan Kristus, kita lihat dulu pendapat teman-teman kita mengenai serupa dengan Kristus. Check it out. Halo, nama saya Drius Ran. Saya seorang mahasiswa di salah satu universitas di Makassar. Menurut saya itu menjadi serupa dengan Kristus Allah, kita punya pribadi Yesus di dalam hidupnya kita. Terus agar kita menjadi serupa dengan Yesus, kita harus memiliki hubungan intim dengan Tuhan dengan cara berdoa dan dengan rajin membaca firman Tuhan. Nama saya Vincent dan saya adalah pelajar. Ya. Menurut saya serupa dengan Kristus itu menjadi sama karakternya menjadi Kristus. Karakter Kristus itu seperti satu, melakukan kehendak Bapa, dua, akrab dengan Bapa, dan ketiga, menjadi berkat. Ya, menurut saya proses menjadi serupa dengan Kristus itu, yang pertama itu menyerahkan diri, dan yang kedua itu pertumbuhan iman, dan yang ketiga itu mengakui dosa. Terima kasih. Nah, teman-teman, itu tadi pendapat teman-teman kita mengenai serupa dengan Kristus. Nah, Kak Dea, saya mau tanya. Ya, silakan Adel. Mengapa sih kita harus serupa dengan Kristus? Nah, kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Kita ini kan anak-anak Allah. Anak-anak Allah artinya kita sama seperti Kristus. Allah menciptakan manusia dari awal mula pun menciptakan manusia dengan firman Tuhan berkata dengan serupa dengan gambaran Allah. Nah, jadi kita ini harus serupa dengan Kristus. Sebenarnya penciptaan awal Tuhan bagi kita yaitu menjadi serupa dengan Dia. Makanya kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Oke. Nah, itu tadi kan Kak Dea bilang kita harus serupa dengan Kristus. Ya. Saya mau tanya Kak Dea, dalam hal apa sih kita harus serupa dengan Kristus? Dalam hal sikap kita, dalam tingkah laku kita, dalam kehidupannya kita harus menjadi karakter kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Nah, Kristus kan sempurna, otomatis kita harus sempurna. Sedangkan manusia ada yang dikatakan manusia tidak ada yang sempurna. Nah, bagaimana itu kan ya? Manusia yang namanya waktu diciptakan Tuhan itu Tuhan mau manusia menjadi serupa dengan Dia. Artinya kita ini sama dengan rupa Tuhan, tapi tetap yang maha sempurna yaitu Tuhan sendiri. Namanya manusia saja waktu Tuhan ciptakan itu jatuh ke dalam dosa. Itu yang namanya manusia tidak ada. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menjadi apa saja itu Kak Dea harus kita lakukan. Yang pertama kita harus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, yaitu dengan menyerahkan hidup kita dipakai oleh Roh Kudus. Roh Kudus kan sudah tinggal di dalam kita. Jadi izinkan Roh Kudus untuk memimpin kehidupannya kita dan mengubahkan hidup kita. Terus yang kedua, kita harus mau selalu belajar melalui firman Tuhan. Kita harus selalu bukan hanya sekedar kita baca terus kita lalui, bukan hanya sekedar kita tahu saya tidak boleh begini, tapi besok kita lakukan lagi. Tapi itu yang harus kita lakukan. Dan itu akan terjadi berulang-ulang. Kemudian kita harus mempersembahkan kehidupan kita kepada dirinya kita sendiri kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Karena artinya kalau kita menyerahkan kehidupannya kita akan berusaha untuk tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Kita mau Tuhan Yesus sendiri, kita mau menjadi serupa dengan Kristus sama seperti Tuhan Yesus yang masih di kayu salib ya, memperjuangkan keselamatan bagi manusia. Sama itu seperti kita juga, kita harus memperjuangkan kehidupan kekudusannya kita untuk tidak melakukan dosa. Jadi ada satu pertanyaan nih Kak Dea. Semisal ada satu orang yang menganggap bahwa dirinya ini serupa dengan Kristus, otomatis dia akan tetapi ini orang mencari pergaulannya yang sesuai dengan standarnya, ya standar Kristus. Kalau kita berbicara tentang serupa dengan Kristus, artinya kita harus menjadi seperti Kristus ya. Kalau ada orang yang merasa dirinya sempurna,
sempurna. Mungkin maksudnya Adel, dia merasa oh saya sudah serupa dengan Kristus, saya tidak boleh bergaul dengan orang-orang dosa. Saya teringat dengan orang Farisi yang kerjanya memberitakan firman Tuhan di pinggir-pinggir jalan, berteriak untuk tidak melakukan dosa, sedangkan dia sendiri masih melakukan dosa itu sendiri. Nah, sama seperti itu yang saya bayangkan ya kadang-kadang kalau ada orang seperti itu, si Kristus, coba deh, Kristus sendiri dia adalah Tuhan, dia adalah yang sempurna. Kalau memang ya dia adalah sempurna, tapi dia masih mau turun ke dunia orang berdosa, bahkan bergaul dengan orang-orang berdosa, bahkan dia bergaul dengan pemungut cukai, dengan pelacur, dia masih mau untuk bergaul, bukan bergaul bagaimana, dia masih mau untuk meraih orang-orang tersebut masuk ke dalam bagian-bagian orang berdosa. Tapi ada satu tujuannya, yaitu untuk membawa mereka. Nah, jadi kalau ada orang yang berpikir dia sudah sempurna dan dia harus setara dengan orang-orang yang sempurna, saya rasa itu bukan serupa dengan Kristus ya. Itu apa Dia menyempurnakan dirinya sendiri gitu ya. Dia menyempurnakan dirinya sendiri. Tapi pada saat kita tahu bahwa kita serupa dengan Kristus, ya itu artinya kita mau mengambil bagian untuk karya penyelamatan. Kita juga harus menyelamatkan orang lain, bukan hanya diri kita sendiri. Itu yang saya pahami. Oh, jadi kita harus tahu serupa dengan Kristus itu bagaimana karakternya kita yang harus sesuai dengan Kristus. Ya. Karakter seperti apa itu kan ya? Yang mengasihi, yang menolong, bahkan kita harus memberitakan kabar baik dimanapun. Kita tidak boleh. Saya ada satu kisah tentang pemberitaan kabar baik. Kadang ada tantangan, teman-teman. Kadang ada tantangan yang membuat kita untuk tidak menjadi serupa dengan Kristus. Yaitu banyaklah dosa. Kita kadang masih tetap melakukan dosa. Kadang kita pikir ini dosa kecil. Kan kita tahu bahwa tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Nah, kita sudah banyak melalui hal-hal dari awal Fresh Talk, kita sudah membahas tentang berbagai dosa dan kita pahami bersama-sama. Kadang kita merasa saat ini kita tidak melakukan dosa. Salah. Saat ini kita melakukan dosa. Tapi bagi kita ini bukan dosa. Ini hanya kebenaran yang tertunda. Seperti episode Backstreet, tahu enggak? Nah, kebenaran yang tertunda, tidak ditahu, tapi sebenarnya sedang melakukan dosa. Kan itu namanya sembunyi-sembunyi melakukan dosa. Cuma tidak ditahu. Oh, nanti ada satu yang bisa kita, tapi sudah tidak jadi dosa. Seperti itu. Nah, kadang manusia seperti itu. Saya pernah satu kali, saya berusaha untuk memberitakan kabar baik. Saat saya mau masuk ke teman saya akan seperti menggurui. Kau harus begini. Akhirnya saya dijauhi. Dan saya merasa bahwa kayaknya saya tidak benar, Tuhan. Saya tidak boleh lakukan hal seperti ini. Gitu. Jadi saya harus dekat sama orang. Saya tidak harus memberitakan firman Tuhan. Nah, sebenarnya walaupun dalam kondisi pada saat saya bergaul terus saya mau memberitakan firman Tuhan, saya tidak perlu mengajar orang lain. Dulu hal itu yang saya lakukan. Tapi karena saya berpikir ini hal yang tidak bisa saya lakukan karena saya akan dijauhi sama orang lain, teman saya, akhirnya saya tidak lakukan itu. Tapi saya tahu saya harus memberitakan firman Tuhan. Kemudian saya tidak lakukan lama. Itu kan sama dengan saya menutupi bahwa saya tidak memberitakan firman Tuhan, padahal saya harus memberitakan firman Tuhan. Sama dengan saya menyembunyikan dosa saya tidak berdosa karena saya tidak mau memberitakan firman Tuhan. Nah, seperti itu. Tapi waktu saya sadari betul ya, walaupun saya tidak memberitakan firman Tuhan, seharusnya saya bisa mengubah teman saya dengan perilaku saya, dengan karakter saya, dengan sikap saya. Jadi waktu saya sadar dulu, saya langsung sadar waktu saya masih menggurui dia, saya saat itu masih melakukan dosa. Mungkin saya saat itu masih bicara kasar, saya saat itu masih ikut-ikutan duduk di tempat mereka merokok. Aslinya mereka bilang, dia ini aman kalau masih merokok gitu. Tapi pada saat saya mengambil keputusan bahwa saya tidak mau gitu, waktu saya ambil keputusan itu, saya lihat teman saya yang ngumpul-ngumpul sambil merokok, sambil minum. Biasanya kan saya hadir, tapi waktu saya ngumpul begitu terus mereka sudah mulai merokok, minum, saya akan menyingkir. Nah, pada saat itu
pada satu kali mereka bertanya, dia kenapa kok sudah berbeda begitu ya? Kenapa sudah tidak mau ngumpul-ngumpul gitu? Kamu kok tidak seperti dulu yang walaupun kita begini kita ngumpul-ngumpul. Saya bilang, oh sorry, saya sudah tidak mau ikut begini. Saya tidak mau, saya membatasi diri saya sama kalian karena saya tidak merokok dan minum. Saya bilang begitu, ini jujur sama mereka. Akhirnya dari situ mereka tahu, oh kalau ada dia tidak merokok dan minum. Jadi mulai dari situ mereka sadar, oh ya jangan, kalau ada dia jangan ajak gitu. Jadi mulai saat itu mereka tidak pernah ajak saya, walaupun masih ngumpul begitu, mereka masih mau minum, mereka akan sembunyi-sembunyi itu kalau saya. Betul ya, ternyata karakter orang kita yang menilai karakter. Ya betul. Kita bisa mempengaruhi orang lain dengan karakter. Karena karakter apa ya? Karena orang bilang begini, kadang orang bilang percuma kamu ngomong, tapi tindakanmu non. Ya betul. Dan orang melihat bahwa kalau karakternya kita benar, orang akan beranggapan bahwa betul, dia orang benar. Tapi jangan salah. Biasanya orang langsung istilahnya apa ya? Kalau misalnya saya kasih tahu Adel, nasihati Adel, terus Adel bilang, dia dalam hatinya ini aja, dia terus sekali bicara, sedangkan dia sendiri saja. Nah ada juga seperti itu. Tapi itu yang namanya talenta untuk menasihati, walaupun pada saat itu saya tidak bisa melakukan hal yang itu, hal yang saya beritahukan kepada Adel. Nah, tapi kalau kita menjadi anak Allah, kita kan pikiran Allah kan harus positif. Kita akan berpikir, oh ini nasihat buat saya. Walaupun yang menyampaikan tidak bisa seperti yang saya harapkan. Nah, kan tadi bilang ada tantangan, itu dosa. Ya, dosa-dosa seperti apa itu tadi yang membuat kita tidak menjadi serupa. Artinya dosa yang mungkin yang tadi menurut saya punya cerita ya, kalau saya menyembunyikan dosa artinya saya berdosa ya. Kalau saya menyembunyikan dosa, saya berdosa. Saya tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, itu namanya saya juga berdosa. Saya tidak tidak melakukan hal yang benar, itu namanya dosa. Jadi sebenarnya tantangan kita dosa seperti dosa yang menjadi tantangan bagi kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, yaitu bisa jadi pikiran kita. Kalau kita membenci seseorang, pasti kan pikiran kita terganggu. Terus kekecewaan. Nah, kekecewaan yang bukan kekecewaan yang habis ini berlalu, tapi kekecewaan yang menimbulkan akar pahit. Kalau kita kecewa berlarut-larut dengan orang lain, itu yang menimbulkan akar pahit. Akhirnya kita menjadi dendam sama orang itu, akhirnya kita menjadi menyimpan marah, dan itu semua adalah dosa yang menghalangi kita. Nah, buat teman-teman yang sedang menonton Fresh Talk, tantangan apa yang kalian sedang alami untuk serupa dengan Kristus? Kalian boleh komen di kolom komentar di bawah ini atau DM melalui IG kami di Presiden GCC dan Excel GCC. Nah, tentu setiap orang punya tantangan yang berbeda-beda, Kak Dea. Betul. Kayak saya pun, saya memiliki tantangan yang beda dengan Kak Dea. Kak Dea boleh di-sharingkan. Beranggapan bahwa kalau saya tidak memberitakan firman, saya berdosa. Kalau saya pun Kak Dea tidak. Saya orangnya baperan, mudah cepat tersinggung, menimbulkan kekecewaan. Hati-hati dengan akar pahit. Ya, betul sekali. Nah, waktu itu saya maksudnya saya masih melayani, tapi yang itu Kak Dea bilang, orang melihat karakternya kita, tapi saya orangnya baper. Pokoknya kalau saya enggak suka orang, saya diami gitu. Saya enggak ajak ngomong, saya kayak oh iya gitu, say hello iya. Tapi untuk lebih lanjut lagi tidak. Nah, waktu itu saya sedang bermasalah dengan salah satu keluarga saya. Terus dia buat satu kesalahan fatal yang membuat saya tidak bisa maafkan gitu. Saya enggak mau maafkan dia. Saya sudah sakit hatinya, maksudnya terlalu tinggi gitu karena sudah kelewatan. Iya, sampai dubun-dubun. Betul Kak Dea bilang, pikiran membuat perasaan kita kecewa. Akhirnya kita kecewa, membuat pikiran kita campur aduk lah pokoknya, membuat akar pahit timbul. Betul sekali. Nah, habis itu
Pokoknya saya bersepakat untuk tidak untuk maafkan dia, tidak untuk, pokoknya karena fatal sekali. Jadi setelah itu saya ada acara Di gereja. di gereja. Oh, iya. Di sini ya, di gereja, teman-teman di gereja. Maksud saya acara Alpha Course. Oh, Nah, iya. waktu itu pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus. Padahal mau dibilang saya pelayan, saya sebagai, ya saya aktif dalam gereja, tapi saya memiliki itu dosa yang tersembunyi, akar pahit, kepahitan. Dan saya bilang ke Tuhan, menangis gitu. Roh Kudus bekerja ke saya karena kayak gimana nih, susah untuk dijelaskan. Seperti sesuatu yang tidak bisa disentuh terus tiba-tiba disentuh sama orang Ya. lain, dan Sekali, kita tidak dan- bisa menahannya, teman-teman. Ya, betul sekali. Dan saya di situ setelah acara itu selesai, saya cerita ke kakak Gina, saya bilang, saya jujur, akhirnya saya terbuka. Kak, saya ada satu kepahitan. Saya tidak cerita siapa orangnya, saya belum cerita. Saya satu kepahitan, tapi saya sulit untuk mengampuni ini orang. Karena kalau dipikir sudah kelewatan batas, tapi ya itu Roh Kudus yang bekerja melalui doa yang didoakan sama kakak-kakak pembina, pendoa syafaat, dan Roh Kudus betul bekerja. Akhirnya di situ saya belajar bahwa memang kita serupa dengan Kristus, kita harus belajar Membuang semua akar pahit. ya akar pahit, belajar untuk mengampuni, walaupun mengampuni itu aduh Susah susah ya. sekali. Kadang saya berusaha untuk mengampuni dia, saya bilang, aduh saya ampuni, tapi pas lihat mukanya lagi, Katanya sudah mengampuni, iya tapi betul. kok kalau lihat dia Kok kalau lihat dia, kayak aduh Tuhan, rasa aduh Tuhan, itu sudah dosa yang tersembunyi. iya namanya. betul sekali. Jadi semenjak saya didoakan, sejak Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, saya mulai tahu bahwa betul kita harus belajar untuk tidak menyimpan kepahitan di hati, karena betul kalau kita menyimpan kita akan tersiksa dengan sendirinya tanpa ada basa-basi, langsung Iya. menyimpan saya Itu bisa mendatangkan penyakit loh. Tapi kita nggak bahas. guys. Ya, Kita jadi nggak bahas jangan di sini. jangan. Kita bahas serupa dengan Kalau teman-teman butuh doa pelayanan, teman-teman boleh DM di IG kita ya, di atau Press bisa YCC. komen di Bawah. bawah. Kalau Oke. butuh dukungan. Nah, kita sudah membahas lebih banyak lagi Tentang mengenai serupa dengan ada satu hal Kristus. juga. Apa itu Kak Dea? Serupa dengan Kristus itu artinya kita mau berubah, ya. Ya. Tapi perubahan itu adalah pilihan kita. Kita mau berubah saat ini atau kita tunggu nanti, atau bagaimana itu tergantung dari kita. Tapi sebaiknya saat kita tahu bahwa kita harus menjadi serupa dengan Kristus, kita mengerti bahwa kita ini anak-anak Allah dan kita ini anak yang dikasih Tuhan. Nah, mulai saat ini mari kita ambil keputusan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, teman-teman, kesimpulannya menjadi serupa dengan Kristus itu kita tidak bisa lakukan dengan usaha kita sendiri. Seperti yang tadi kita tahu bahwa yang kita butuhkan adalah Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita, kita perlu Roh Kudus untuk mengubahkan kita, mengubahkan karakter kita, pikiran kita, ucapan kita. Selain itu kita juga harus belajar hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Dan belajar ini bukan hanya sekali kita baca, tapi kita praktekkan. Bahkan kita ulang-ulang. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton Fresh Talk di sesi ini. Dan saya berdoa supaya teman-teman diberkati dengan tema minggu ini. Kami berharap teman-teman bisa memberi komentar yang positif di bawah kolom komentar kita di Fresh Talk, dan bisa di DM di IG kami Dan GCC atau Excel GCC. ya. Teman-teman Dan jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng ya untuk update terbaru dari kita teman-teman. Dan jangan lupa juga like dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian lebih banyak lagi yang untuk diberkati. Bye. Bye.